Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Ivanka di sini. Setelah lama gue nggak bikin konten tentang dunia ojol, sekarang gue mau berbagi lagi tentang satu topik yang mungkin pernah lo alamin ataupun banyak rekan-rekan kita yang ngalamin juga. Oke, temanya apa kali ini? Yaitu sesuai judulnya, tentang pertanyaannya, kok bisa Orian kena notif. Nah, gue mau kasih judul kayak gitu. Oke, sebelum kita lanjut, gue kasih waktu lu 3 detik untuk tombol subscribe lo pencet. Yang belum subscribe lo subscribe, yang udah subscribe terima kasih. Oke, gue hitung dari sekarang 3 detik, cekidot. Oke, terima kasih yang udah subscribe tadi ya. Pokoknya channel gue itu akan tetap mengakar pada tentang dunia ojol, Grab, Gojek, Maxim, atau apapun tentang dunia ojol. Dan walaupun itu gue seling-selingin dengan konten-konten lain, yaitu hanya buat ini aja lah, buat biar ada variasi lain. Selain dunia ojol, gue juga bahas yang lain. Yang gue pengen bahas kali ini ya tentang penyebab dan solusinya aja gitu aja ya. Satu ya, tadi misal gue akan bahas yang pertama, lo ori tapi kena notif tentang FGPS ya. Sebenarnya ini kalau lo bener-bener nggak nuyul, itu bisa aja penyebabnya itu satu dari faktor HP, bisa juga dari kesalahan mungkin dari pendeteksian dari pihak Gojeknya yang salah mendeteksi. Namanya sistem tuh nggak ada yang 100% murni bisa bener ya. Gue pernah nemuin sering ya, terutama jadi dia nggak nuyul tapi notif itu bisa nongol karena sorry, Gojek tuh mendeteksi bahwa titiknya terlambat. Ini banyak terjadi di handphone Xiaomi ya. Gue pernah nemuin ya, apalagi di Xiaomi gue Redmi Note 7 tuh memang bermasalah juga. Apalagi di satu contoh di Redmi 3S tuh yang HP Xiaomi jadul, itu bermasalah dengan mapnya ya. Jadi sering telat ya. Kenapa sering telat ya, gue pernah buktiin beberapa waktu yang lalu ya. Ya mungkin lu juga pernah ngalamin kalau ketika maaf ya, misalkan lu nuyul, lu pas ngelepas tuh kan dia baliknya terus telat gitu ya. Di versi Gobis ya, terutama ya versi Gobis, bukan Go Partner yang saat ini. Mungkin sama juga sih Go Partner mau Gobis buat gua, itu sering telat mapnya untuk balik gitu loh. Kadang dia juga, kita lagi nganter, dia ketinggalan di belakang gitu loh. Bisa jadi pas kita nganter titik itu masih di situ aja gitu. Ataupun kita lagi dapet resto ya, kita udah menganterin anteran tapi kita masih ada di resto. Jadi kan hal tersebut mungkin dideteksi oleh pihak GI itu bahwa mereka sedang nitik padahal mereka ori ya. Penyebabnya itu dia dari HP ya. Gue ngalamin di Xiaomi, di Redmi 3S tuh bermasalah FGPS nya. Terus bisa juga dari jaringan ya, jaringannya memang kurang bagus, tidak tercover bagus di daerah tersebut, jadi menyebabkan mapnya itu bermasalah. Nah sekarang solusinya gimana biar hal ini nggak terjadi lagi? Bisa aja misalkan ya lu oprek VPN-nya. VPN itu kan nggak membutuhkan akses root, dia cuman butuh APN baru ya. Misalkan di Simpati ada APN barunya untuk ya
handphonenya itu dibikin gimana cara sinyalnya sinyalnya itu bagus gitu loh. Bisa juga ya misalkan lo nggak pakai simpati, kan mayoritas Gojek pakai simpati, lo bisa juga pakai misalkan lo lagi di M3 atau di Tri, bisa pakai simpati yang mungkin jaringannya lumayan. Bisa juga lo ganti mapsnya gitu loh, ya lo turunin versinya kalau bisa, kalau enggak ya nggak bisa ya udah. Palingan nih secara globalnya gue bilang paling tinggal clear cache, clear data dari mapsnya tersebut, karena setiap pekerjaan perjalanan kita itu dia itu banyak menyimpan riwayat-riwayat atau sampah-sampah hasil dari ya lini masa perjalanan lu itu. Mudah-mudahan kalau udah di clear cache data ya mapnya lebih ringan lagi gitu ya. Paling gitu aja solusinya ya. Yang kedua tentang penggunaan mod. Nah ini aneh juga nih, dia merasa pakai APK ori tapi dianggap dia menggunakan mod ya. Sekali lagi gue bilang bahwa bisa jadi memang lu murni pakai APK ori yang langsung dari Play Store, tapi Gojek mendeteksinya bahwa lu menggunakan mod. Dia bisa aja, kan ada orang nggak mau apa sih ribet ngambil dari Play Store karena aplikasinya itu nggak bisa disistem menjadi sebuah APK yang bisa ditaruh di folder atau di dalam file manager kita menjadi bahan mentahan, kan nggak bisa. Kecuali lu dioprek, lu bisa pakai aplikasi yang bisa menjadikan dia aplikasi dari Play Store itu bisa jadi APK yang bisa disimpan mentahannya. Nah bisa jadi bahwa dia itu nggak menyadari ketika dia ngelihat, ya mungkin ya dia ngelihat di Telegram bahwa ini APK ori gitu loh, dia pakai APK tersebut, ternyata tampilannya ori, tampilannya bener-bener dia nggak nyangka itu mod, ternyata dipakai. Kan kita nggak tahu gitu loh yang beredar itu benerakah APK ori, karena satu script aja ketika dirubah di dalamnya itu dan dia dijadikan APK, ya otomatis dia akan terdeteksi bahwa telah terjadi modifikasi terhadap aplikasi tersebut, walaupun tampilannya ori, walaupun tulisannya APK original Play Store Go Partner versi berapa, kan bisa aja gitu loh. Kan kita nggak tahu, makanya selalu disarankan buat gue ya untuk mengambilnya dari link resminya di Play Store. Sekali lagi untuk hati-hati buat rekan-rekan, solusinya ya hati-hati untuk mencomot, mengambil APK yang ada di online ya, di browsing, yang tadi Google, tadi Telegram, tadi Facebook atau media sosial lain. Jadi kalau mau aman ya di Play Store. Oke. Terus apa lagi? Yang terakhir itu sebenarnya sih banyak ya jenis-jenis notif, cuma gue ngambil yang tiganya aja. Yang terakhir itu tentang HP dioprek ya, HP dimodifikasi, karena ini salah satu bahan notif baru ya di Gojek, karena selama ini bertahun-tahun gue ngerasain belum pernah mempermasalahkan masalah HP di root ya. Ada yang gue pernah baca ya, bahkan teman gue sendiri dia kena pesan atau notif bahwa terindikasi bahwa handphonenya itu udah dilakukan modifikasi ya, atau dioprek atau di root ya. Sebenarnya sih gini, ada ya orang yang merasa bahwa dia HP-nya ori tapi tidak dioprek tapi dikena notif itu. Sebenarnya penyebabnya itu biasanya dia beli HP second ya, kita nggak tahu HP-nya itu milik driver yang dioprek ataukah orang umum, karena orang umum juga banyak yang oprek HP-nya ya. Nah bisa jadi dia pakai custom ROM
ya. Nah, yang menariknya ini gue pengen nantilah bahas di next video gue tentang apakah custom ROM itu termasuk modifikasi dalam bingkai pengertian yang di iniin Gojek gitu loh. Apakah nanti gue bahas nih, seru nih. Gue akan bahas masalah custom ROM ini termasuk HP dioprek gak gitu kalau menurut kacamata Gojek ya. Nanti gue akan bahas di next video ya. Bisa jadi yang kita kembali ke topik ya. Bisa jadi dia beli HP second tapi dia nggak tahu bahwa sebelumnya itu handphonenya dioprek. Kalau sellernya bisa fair-fairan jujur ngomong kalau sebelumnya pernah dioprek sih enak gitu loh. Kita tinggal reset pabrik ataupun kita flash ulang lagi gitu. Nah, masalahnya ketika kita butuh HP untuk ngebit dan kita hanya mempunyai budget minim ya, kita otomatis belian second ya. Dan ternyata handphonenya itu oleh sellernya itu nggak dikasih tahu bahwa itu pernah dioprek. Karena menurut gua walaupun handphone itu udah di reset pabrik atau di factory reset, tetap aja bahwa Gojek menurut gua akan tetap mendeteksi bahwa itu handphone udah dioprek, karena factory reset itu tidak menghapus mutlak semuanya. Untuk bagian root, untuk TWRP, kalaupun dia ada TWRP itu nggak akan hilang. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah bahwa kalau lu harus pengen beli handphone, lu tanyain sama sellernya apakah pernah dioprek sebelumnya, apakah dia dulu driver atau kayak gimana. Bisa-bisanya lu tanya ya. Kalaupun dia bilang bahwa dia nggak pernah dioprek, kalau pengen make sure-nya bahwa bener-bener handphone itu clean, bersih, ya harus di flash ulang gitu. Jadi ya menurut gua sebenarnya sekecil apapun ya, kita harus tahu karena ini berkenaan dengan HP kita. Makanya gue juga suka heran kalau ada orang yang komplain ataupun bertanya gitu loh, dia merasa ori, nggak nitik, nggak pakai mod, nggak pakai oprekan, dia kena notif. Ya sebenarnya hal tersebut yang tanpa kita sadari itu sebenarnya bisa dideteksi gitu loh oleh pihak GI. Oke, gue rasa gitu aja lah menurut pendapat gue ya, kenapa mereka yang Orion itu kena notif ya. Buat gue kembali lagi, semua punya pendapat masing-masing. Ini hanya pendapat gue pribadi dari kacamata gue pribadi, walaupun gue nggak pakai kacamata ya. Tapi setidaknya mudah-mudahan bisa dipahamin, bisa dimengerti. Gue nggak mengajarkan ya, gue tidak mengajari kalian tentang apa gimana ya. Gue cuman mengungkapkan apa yang menjadi pendapat atau pandangan gue tentang hal ini gitu. Oke, mudah-mudahan bisa berguna buat semuanya. Jangan lupa like and subscribe channel gue. Mudah-mudahan gue akan terus memberikan konten-konten tentang dunia ojol. Oke, pembahasan ini bisa juga berguna ya buat Gojek Grab ya. Terima kasih buat semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.